Oke, kita mulai untuk announcement terlebih dahulu, pembukaan. Jumpa lagi di DevOps Indonesia Online Meetup kita yang ke-46, AWS with PayFest in DevOps Indonesia di 12 Agustus 2021. Oke, acara kita kali ini tentunya dengan pembicara kita dari AWS dan PayFest. Dari AWS yaitu Pak Petra Barus, beliau merupakan senior advocate dari AWS. Sedangkan dari PayFest ada Pak Sebastianus Kurniawan HS, beliau adalah software engineer VP di PayFest, dan juga Pak Muhammad Yahya Harlan, beliau merupakan site reliability engineer dari PayFest. Jadi nanti dari AWS akan membawakan topiknya yaitu Modeling Your Delivery Pipeline Architecture with AWS CDK. Sedangkan dari PayFest akan membawakan Dynamic Credentials Securing Your Database Access. Oke, saya bacakan terlebih dahulu untuk agenda meetup kita dari jam 7 sampai jam 7.10. Itu kita opening, announcement terlebih dahulu yang saya bacakan sekarang. Lalu nanti akan kita masuk ke inti acaranya, yaitu kurang lebih jam 7:11 sampai jam 8, including Q&A ya. Jadi nanti pada saat sesi pertama, yang akan dibawakan oleh Pak Petra Barus, nanti bila ada pertanyaan, bisa langsung diajukan di chat box. Jadi nanti akan kita bacakan setelah sesi Pak Petra selesai presentasi, gitu. Seperti biasa. Dan juga untuk selanjutnya dari jam 8 sampai jam 8.50 presentasi oleh Bapak Sebastianus Kurniawan dan juga Pak Muhammad Yahya. Sama juga, including Q&A-nya. Jadi nanti akan kita bacakan juga dari chat. Kemudian tentunya jam 8.50 sampai jam 9 kita photo session dan closing. Oke, kemudian rules-nya seperti biasa. Nanti untuk kali ini kebetulan karena kita tidak ada record live YouTube, jadi mungkin nanti akan kita sampaikan recording-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Terus nanti bila ada kesulitan atau pertanyaan bisa langsung raise atau langsung tuliskan di chat box. Kemudian bila sudah waktunya untuk Q&A session, nanti bisa langsung dimasukkan ke chat box pertanyaan-pertanyaan. Oke, seputar sejarah DevOps Indonesia, jadi berdiri semenjak Oktober 2017. Member kita di meetup.com sudah lebih dari 3.300, di Telegram sudah lebih dari 4.400. Telegram grup kita adalah @ID_DevOps, jadi mungkin bagi rekan-rekan yang belum join ke Telegram grup kita bisa langsung join. Dan website kita di devopsindonesia.com yang nanti akan di-redirect ke meetup.com DevOps Indonesia. Oke, seputar infografis kita dari 2020 di bulan Desember, saya bacakan singkat aja. Jadi kita dari bulan Desember sempat kita kedatangan tamu juga dari Kementerian Keuangan dan juga Esselbyte. Kemudian di bulan Januari dengan DevSecOps Indonesia ya, dengan Codex juga. Kemudian di bulan Februari dengan Micro Focus dan MVP. Di bulan Maret dengan i3, lalu di bulan April itu dengan Decatalis, kemudian di bulan Mei kembali dengan MVP. Di bulan Juni kemarin kita dengan API Security Webinar, jadi kita kemarin ada ini juga ya, ada event juga untuk API Security Challenge. Dan kemudian di bulan Juli oleh DevOps Indonesia, Pak Made. Kemudian di bulan Agustus, sekarang kita kedatangan tamu juga oleh AWS dan PayFest. Kemudian planning kita kemungkinan di bulan September, yaitu nanti akan ada dari PayFest lagi. Kurang lebih seperti itu, stay connected with us, dari Telegram group kita, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube channel,
dan Meetup DevOps Indonesia. Bisa langsung scan barcode juga di sini, nanti akan di-redirect. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilahkan untuk waktu dan tempatnya Pak Petra Barus untuk membicarakan topiknya. Terima kasih. Oke, thank you banget semua. Oke, saya sharing screen saya dulu ya. Oke, kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan bilang aja. Oke, jadi thank you banget buat teman-teman yang udah hadir di sini. Di sini saya pengen ngejelasin soal gimana kita itu bisa modeling CI/CD pipeline kita, dan kita bisa deploy dengan menggunakan fitur baru namanya AWS CDK Pipelines gitu. Oke, mungkin ya udah dikenalin tadi oleh Wisnu ya. Tadi nama saya Petra Novani Barus, dan saya di AWS itu sebagai Senior Developer Advocate. Jadi saya banyak banget ngobrol-ngobrol soal gimana caranya teman-teman di sini bisa develop dengan menggunakan AWS gitu. Dan juga kalau misalnya teman-teman di sini masih ada pertanyaan seputar AWS atau tes suara saya kedengar nggak? Dengar, Pak. Oh, kedengar. Oke, sip. Ya. Ada hal yang bilang nggak ada kedengar. Oke, jadi teman kalian bisa nanti reach out saya aja di Petra Barus di Twitter atau Telegram atau juga Instagram kalau kalian pengen tahu upcoming events yang saya isi, dan juga kalian bisa nonton juga YouTube channel saya kalau pengen belajar juga soal cloud computing, software architecture, dan juga programming gitu. Dan saya senang banget ngomongin soal DevOps karena dulu saya background-nya adalah development, kemudian saya itu dulu orangnya juga suka banget kayak operating infrastruktur juga gitu. Jadi gimana saya bisa make sure tim saya itu bisa menerapkan kaidah-kaidah DevOps yang benar gitu ya. Jadi di dalam tim kita bisa development dan juga kita bisa make sure kita maintain our infrastructure dan juga our operations gitu. Nah, jadi Oke, agendanya sedikit ngomongin tentang AWS CDK itu apa. Jadi mungkin buat setting up some konteks, kalau misalnya teman-teman di sini belum pernah dengar yang namanya AWS CDK. Kemudian selanjutnya saya bakal ngobrolin apa itu namanya CDK Pipelines gitu. Jadi gimana caranya teman-teman bisa ngedeploy aplikasi yang udah dimodeling dengan menggunakan CDK. Lalu terakhir saya bakal demo. Mungkin ini demonya agak lama, karena you know lah ya, kalau misalnya kita bikin CI/CD pipeline itu kadang-kadang setup-nya lumayan lama juga ya, karena kan kita harus building aplikasinya, harus building nge-push kodenya ke repository, kemudian si build servernya harus ngambil gitu. Jadi lumayan agak lama, jadi makanya saya mungkin agak cepat nge-review soal CDK, AWS CDK dan juga CDK pipelines gitu. Oke. Kita kalau ngomongin soal AWS CDK, itu basically CDK itu adalah kita sebuah sebuah open source framework di mana teman-teman di sini developer itu bisa nge-modeling aplikasi atau sebuah sistem gitu dengan menggunakan bahasa pemrograman yang familiar gitu. Jadi di sini tujuannya adalah kalau misalnya teman-teman di sini punya sebuah tim yang menerapkan DevOps ya. Jadi tim DevOps itu adalah tim yang mereka tuh mulai dari mereka punya ownership terhadap sistemnya gitu. Jadi mulai punya ownership dari mulai development, kemudian deployment, maintenance operations gitu. Jadi mereka tuh punya mengendalikan infrastrukturnya juga gitu. Karena kebanyakan tim yang development ini mereka tuh kan mungkin jarang punya pengalaman di bidang mungkin kayak di bagian infrastruktur manajemen. Makanya dengan menggunakan AWS CDK ini mereka tuh bisa mengembangkan infrastruktur gitu kan, memodelkan infrastruktur dengan menggunakan programming language yang mereka udah pakai gitu. Misalnya katakanlah di satu tim teman-teman itu kan mungkin punya 5 tim gitu kan, di perusahaan itu mungkin punya 5 tim, 6 tim atau 100 tim, dan kebanyakan kulturnya itu kebiasaan adalah kayak tim yang satu dengan tim yang lain itu mungkin mereka bisa memilih programming language yang beda-beda. Jadi ada satu tim yang mereka pakai Python, kemudian ada satu tim lagi yang mereka pakai JavaScript. Gitu. Nah, dengan AWS CDK ini, tim yang misalnya pakai Python,
mereka tuh bisa memilih untuk mendevelop atau memodeling infrastruktur di mana mereka bakal deploy aplikasi mereka itu dengan menggunakan Python juga. Gitu. Sama halnya dengan tim yang biasa pakai JavaScript. Mereka ngoding pakai JavaScript dan mereka modeling infrastruktur mereka dengan menggunakan JavaScript. Gitu. Nah, jadi komponen ini ada 3. Pertama itu adalah core framework. Jadi core framework-nya itu mulai dari kita bikin sebuah aplikasi gitu kan. Kita bikin sebuah abstraksi besar yang memodelkan aplikasi kita gitu. Kemudian di aplikasi kita itu mungkin kita punya beberapa stack. Jadi satu stack itu kalau misalnya di AWS itu dia itu mapping dengan namanya CloudFormation stack gitu. Jadi teman-teman bisa bikin kayak multiple stack untuk sebuah aplikasi gitu kan. Stack untuk CI/CD-nya, stack untuk misalnya testingnya, stack untuk production-nya gitu. Nah, stack-stack ini dia bakal nanti mengabstraksi resource-resource di bawahnya gitu. Jadi misalnya stack untuk CI/CD dia punya mungkin kayak code pipeline, repository gitu kan. Nah, kemudian semua kayak resource ini dia akan dimodelin dengan construct library. Jadi di AWS kita punya construct library yang bisa digunakan dan dia akan memudahkan untuk mendeploy atau memodelkan kayak multiple resources at one time gitu. Nah, baru ini kita manage dengan menggunakan CLI gitu. Jadi kita interaksi dengan si aplikasi CDK ini dengan CLI gitu. Jadi ini contohnya ya. Jadi di sini teman-teman nanti bisa lihat ya di sini ada URL shortener. Jadi ini satu aplikasi yang bisa aplikasi yang dimodelin dengan CDK. Jadi application URL shortener ini dia punya VPC, kemudian dia punya cluster ECS, kemudian dia punya sebuah service gitu kan. Nah, ini kebetulan dalam bahasa TypeScript. Nah, dan teman-teman di sini bisa memilih dalam banyak bahasa yang udah tersedia. Jadi Python, kalau misalnya timnya itu main programmingnya Python, dia pakai Python. Kalau JS, dia pakai JS, TypeScript, atau dia juga pakai TypeScript gitu ya. Nah, development workflow-nya adalah gini, dia pakai CDK init untuk ngebikin sebuah aplikasi CDK-nya. Kemudian dengan menggunakan CDK CLI, itu kita build ya. Kemudian baru kita synthesize gitu kan. Kita synthesize, jadi yang tadi programming language-nya itu dengan menggunakan TypeScript, yang tadi synthesize jadi sebuah CloudFormation template itu, yang kita sebut namanya Cloud Assembly. Jadi CloudFormation template sama aset-asetnya gitu kan, misalnya image-nya atau zip-nya gitu. Zip yang isinya mungkin kayak kode yang bakal di-deploy. Baru di sini kita deploy ke CloudFormation yang nanti dia akan memprovision cloud resources-nya gitu. Jadi ini sebuah proses dari teman-teman mulai bikin stack aplikasi CDK sampai CDK ini bisa dideploy ke AWS. Nah, lalu kita pengen ngebikin bahwa kayak aplikasi ini pasti yang namanya aplikasi kita pengen supaya dia masuk continuous integration gitu kan. Jadi kita modeling aplikasi, kemudian aplikasi ini kita lakukan kayak masukin ke continuous delivery gitu kan. Kita upload, kemudian kita build gitu kan, kemudian kita test gitu kan, lalu kita deploy gitu. Nah, di sini CDK pipeline itu dia modelnya adalah seperti ini ya. Ini dia punya beberapa stage utama. Jadi pertama tuh source gitu. Jadi teman-teman bisa masukin source-nya dari mungkin kayak GitHub atau mungkin kayak code commit atau kayak Git yang lain gitu. Nah, baru sebuah aplikasi CDK ini nanti dia bakal di-build, dia kita compile gitu kan, yang tadinya mungkin pakai Python, kalau Python nggak perlu di-compile. Kalau Java kan perlu di-compile gitu kan, atau Go perlu di-compile. Baru di-synthesize, kemudian dia nanti di-output ke dalam Cloud Assembly gitu kan, CloudFormation template atau zip yang dibutuhkan gitu. Baru setelah itu kita lewat masuk ke step 3. Stage 3 update pipeline-nya. Gitu. Jadi kalau di CDK-nya gitu teman-teman misalnya nambahin stage buat integration test gitu kan, atau stage buat misalnya UAT gitu kan, user testing gitu kan, atau mungkin kayak deploy di misalnya staging gitu kan, dan juga mungkin stage buat mungkin deploy di production gitu. Nah, setelah itu dia bakal nge-update pipeline-nya gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada stage 1, stage 2, stage 3. Ini pipeline ini dia self-mutating gitu. Jadi setiap kita push ke dalam source, nanti dia bakal ngecek apakah ada stage yang nambah atau ada stage yang berubah gitu kan. Gitu. Nanti kalau misalnya awalnya kita punya satu stage, dia nanti kayak kita tambahin stage kedua, nanti dia bakal berubah gitu, self-mutating.
Baru update pipeline, nanti dia bakal nge-build nge-model ulang stage 1 stage selanjutnya, baru dia publish asetnya gitu. Kalau misalnya ada kayak aplikasi gitu kan yang dia butuh di publish, nah dia mungkin upload ke dalam S3 atau ke Docker image gitu. Nah, salah satu keuntungannya adalah gini. Jadi di sini juga bisa deploy ke multiple AWS environment atau accounts gitu kan. Nah, ini best practice yang sangat bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini punya environment atau punya kayak multiple environment gitu kan, usahakan pakai misalnya account yang berbeda gitu di satu organisasi. Jadi dia akan lebih secure juga dan dia akan meminimalisir kayak blast radius gitu ya. Kalau misalnya satu aplikasi error, dia mungkin nanti bisa cukup di isolated di account itu aja gitu. Nah, jadi kita punya misalnya satu account yang dia itu khusus buat nge-run si pipeline ini gitu kan. Kemudian kalau kita pengen bikin kayak tes environment baru atau production account baru buat environment baru gitu kan, kita cukup masukin aja di dalam si CDK code-nya, baru kita cukup push ke dalam si repository gitu. Jadi kita nggak perlu lagi kayak CDK ulang setiap kita mau nge-push gitu. Nah, jadi sebelum kita ada CDK pipeline, kita pakai CDK init gitu kan. Kita nggak punya resource apa-apa. Lalu kita add resources gitu kan. Kita add resources, kita add code pipeline, kita add code commit, kita add code build gitu kan, manual. Dengan masukin, baru kita CDK deploy. CDK deploy, nah dia baru bikin si pipeline-nya, kemudian dia juga mungkin bikin kayak database-nya gitu kan. Database-nya kita bikin database baru, isi itu baru gitu. Baru kita commit, kemudian kita push. Nah, let's say di step selanjutnya, kita pengen nambah resources, misalnya kita nambah database atau kita nambah misalnya kayak pipeline baru, kita harus CDK deploy lagi gitu kan, baru kita bikin kayak misalnya kita bikin si database yang baru itu gitu. Jadi ini kayak ada kayak step manual basically, manual di mana kita setiap kali kita mau bikin resource baru kita CDK deploy dulu. Gitu, baru kita commit dan kita push. Tapi kalau dengan CDK pipeline, dia enaknya adalah kita cukup commit dulu, kemudian kita deploy sekali, dia nanti langsung building si pipeline-nya gitu. Dia langsung building pipeline-nya. Nah, kalau misalnya kita pengen nambahin sebuah resource, nah kita cukup commit aja, kita push, nanti di resource baru ini dia bakal di-add di create di stage di stage ini gitu, di salah satu stage, misalnya di stage deploy gitu kan. Nah, gini, kita pengen nambahin kayak satu environment gitu kan, misalnya environment test gitu kan. Kemudian kita pengen environment test itu dia punya RDS gitu, sehingga nanti kita bisa tes gitu kan. RDS-nya mungkin lebih kecil daripada yang production gitu. Jadi kita bisa set, di sini mungkin pas dites RDS-nya ukurannya kecil, yang misalnya small. Kemudian di production yang ukurannya extra large gitu. Jadi kita nggak perlu lagi pakai CDK deploy lagi secara berulang. Kita cukup kayak sekali pas dia building CDK ini, baru nanti kita tinggal commit aja. Kita tinggal commit. Nanti pas di pipeline update ini dia bakal nambahin nambahin si stage yang ini kan, deploy test, kemudian deploy prod. Mungkin juga teman-teman di sini pengen nambahin satu stage lagi di mana ada namanya approval gitu kan. Jadi approval, oke, kita deploy kita bikin kayak resource baru gitu, environment baru, dites, kemudian kalau misalnya udah oke, kita nanti ada approval, nanti approvalnya manual, jadi orangnya mungkin kayak release manager, tinggal mungkin klik, setelah itu dia langsung masuk ke deploy production gitu. Jadi production yang awalnya dia nggak ada RDS instance, nanti dia bakal dibikin gitu di stage itu gitu. Nah, demikian. Nah, ini salah satu kayak kelebihan kenapa kita kelebihan yang ditawarkan dari CDK Pipeline ini. Nah, oke, sekarang saya pengen langsung masuk ke demo aja, karena demonya cukup panjang. Dan ini demonya saya udah pre-recorded ya. Jadi saya mulai, kita bikin bikin sebuah GitHub token. Saya di sini pakai GitHub biar teman-teman lebih familiar ya. Kemudian token ini saya masukin ke Secrets Manager gitu. Jadi saya masukin Secret Manager nanti biar saya pakai setelah pas kita mau bikin kayak si pipeline ini gitu. Jadi pipeline-nya, bagian source-nya, dia bakal ngambil dari GitHub. Nah, ini saya masukin GitHub token gitu. Jadi ini rahasia.
Oke, sekarang saya bikin sebuah aplikasi namanya Lambda App. Di sini Lambda App itu dia punya 2 directory gitu kan. Directory ini directory CDK, di mana saya nyimpan CDK code-nya. Baru directory kedua adalah Lambda, di mana saya saya nyimpan kode Lambda-nya gitu. Nah, aplikasi yang mau kita bikin sini adalah aplikasi di mana kita bikin API gateway yang dia return-nya hello world gitu. Jadi API gateway dia nyediain URL, nanti dia bakal execute si Lambda code, yang nanti Lambda code-nya itu cuman nge-return nge-return hello world gitu. Oke, saya lanjutin. Nah, sini. Oke, di sini saya bikin 2 ya. Nah, kalau pengen bikin aplikasinya gampang, pakai CDK init aja gitu. CDK init application, kemudian language-nya teman-teman bisa pilih. Mau Python, mau TypeScript, mau Go, mau Java, serah gitu. Nah, ini kebetulan saya suka banget sama TypeScript karena lumayan simple ya. Gitu, oke, ini npm misalnya saya skip. Nah, ini nanti hasilnya adalah ini CDK code-nya. Jadi dia bakal nge-generate beberapa file. Kalau untuk TypeScript di sini teman-teman bisa lihat ada package JSON, kemudian ada bin sama lib gitu. Jadi di bin ini dia nanti bakal nyimpan kode utamanya buat CDK-nya. Oke, ini saya tutup dikit. Nah, di sini ini bentuknya. Ini package JSON-nya. Nanti dia bakal require dependensinya adalah I2 CDK gitu. Nah, ini untuk kode aplikasi utamanya, yang dia nanti bakal require stack-stack yang bakal nanti memprovision resources-nya dari AWS. Di sini saya kasih nama jadi my app stack gitu ya. Kemudian saya rename filenya jadi my app stack. Nah, baru di lib ini saya rename dikit biar agak clean up. Oke. Nah, sekarang yang saya akan lakukan adalah saya bikin saya install beberapa CDK construct. Jadi iOS Lambda sama AWS API Gateway gitu. Oke, di sini saya bakal synthesize. Nanti synthesize ini hasilnya dia bakal latih CloudFormation template gitu, yang very very simple. Di sini dia pakai YAML ya. Oke. Nah, sekarang saya bakal bikin aplikasi Lambda-nya yang nanti bakal di-deploy. Gitu. Nah, ini very simple. Jadi saya pakai TypeScript juga buat Lambda-nya di sini. Ini saya basically, teman-teman lihat saya setup kode Lambda-nya. Saya agak-agak lupa TypeScript, jadi kalem ya. Oke, kita skip dikit, kita loncat ke bagian kode Lambda-nya. Nah, di kode Lambda ini saya bakal bikin sebuah handler yang dia nanti hasilnya itu nyimpan kode status code sama hello world doang. Ini mungkin buat teman-teman yang masih belum familiar dengan AWS CDK ya. Nah, ini very very simple kodenya. Nah, baru saya bakal bikin stack buat si AWS Lambda sama API Gateway-nya gitu. Jadi di sini saya bakal import library construct yang dibutuhin gitu kan dari yang tadi udah saya install. Nah, sini saya bakal bikin Lambda function yang dia tuh kodenya tuh asalnya tuh dari si kode yang tadi gitu. Jadi saya pilih runtime-nya itu adalah Node.js, kemudian kodenya dari tadi yang Lambda directory yang udah saya bikin. Kemudian handlernya itu adalah si handlernya gitu kan. Nah, di sini saya bikin API Gateway. Di mana API Gateway ini nanti dia itu kalau di call get dia nanti bakal nge-execute si Lambda tadi dan dia memforward hello world yang tadi udah di-return sama si Lambda tadi gitu. Oke. Nah, ini kan udah saya bikin. Nah, sekarang yang saya lakukan adalah saya bakal melakukan CDK deploy. Ya, saya CDK sin dulu. Saya make sure bahwa dia bisa kodenya itu nggak ada yang error, nggak ada yang syntax error, dan juga dia bisa di-generate si CloudFormation template-nya. Gitu. Nah, so far oke.
Baru sini saya bootstrap supaya nanti saya bisa upload si Lambda code-nya yang nanti bakal di-deploy. Nah, ini untuk deploy-nya saya pakai CDK deploy aja ya. CDK deploy, nanti dia bakal nanyain make sure security-nya udah oke. Baru nanti dia akan melakukan provisioning. Gitu. Ini saya cepetin bagian sini. Saya cepetin dikit ya. Jadi sini dia provision kayak ya enroll-nya, kemudian lambda-nya, kemudian API gateway-nya, dan lain-lain sih, banyak gitu. Padahal kodenya tadi lumayan simpel kan, tadi cuma kayak 20-an baris. Nah, ini adalah URL dari API gateway-nya gitu. Nah, sini saya bisa nyoba, saya bakal lihat di CloudFormation-nya, dia nanti ada ada si lambda-nya dan juga ada si API gateway-nya. Oke, ini saya cepetin dikit. Nah, saya masukin, saya lihat lambda-nya, di sini udah ada lambda ya. Udah ada lambda-nya, saya bisa tes. Dan dia nanti return-nya adalah hello world, gitu kan. Oke, ini API gateway-nya. Basically dia return-nya hello world. Oke. Nah, ini kalau di sini ini kan masih manual nih. Saya kalau pengen ganti, saya harus kayak manual CDK deploy lagi gitu. CDK deploy lagi, dan kalau misalnya saya nambahin ke database, saya juga harus manual CDK deploy lagi dari lokal saya gitu. Nah, ini yang kalau kita masih belum pakai CDK pipeline gitu. Nah, dia nanti ya prosesnya sama lagi, dilakukan di lokal, kemudian upload si lambdanya, baru ngedeploy si lambdanya juga gitu. Nah, saya cepetin. Entah kenapa. Nah, ini kalau misalnya saya execute, ini nanti dia udah update dengan yang tadi udah saya ubah. Oke. Nah, ini kalau saya call nih hasilnya udah beda ya. Hello world di DevOps. Oke, nah sekarang saya pengen masukin ke pipeline gitu. Yang saya lakukan adalah saya bikin repository baru. Jadi demo 2 gitu kan. Kemudian saya bakal push si kodenya dalam bentuk ke dalam GitHub ini gitu. Ini saya push kodenya. Nih, saya cepetin. Saya agak ini saya bakal push ke dalam GitHub. Jadi nanti saya tambahin beberapa git ignore supaya modusnya itu nggak bakal di-upload. Oke, saya cepetin dikit ya. Oke, jadi dia di sini kan kita udah ada kodenya udah ada di GitHub ya. Nah, sekarang saya bakal nambahin di sini konteks ini cuma sedikit config aja supaya kita bisa pakai CDK pipeline. Gitu. Nah, dia bakal nanti bootstrapping. Sini kita bootstrapping supaya nanti kita make sure bahwa si stack-nya itu dia bisa pakai style yang baru gitu. Karena pakai CDK pipeline ini dia ada sedikit perubahan di bagian stack deployment-nya. Saya skip dikit bagian deploy-nya. Oke. Nah, yang saya lakukan adalah saya bikin sebuah stack baru yang namanya stack pipeline stack gitu kan. Nah, saya install beberapa library, jadi AWS Code Pipeline, kemudian AWS Code Pipeline Action, sama AWS CDK Pipeline gitu. Jadi CDK Pipeline ini sebenarnya dia pakai konstruk-konstruk dari si AWS Code Pipeline, kayak Code Pipeline, kemudian Code Build, dan lain-lain gitu. Ini saya cepetin dikit. Oke, nah saya bakal bikin sebuah stack di sini, Code Pipeline, stack-nya pipeline gitu ya. Nah, jadi basically gini, dia bakal bikin sebuah artifak, kemudian dia bakal bikin source action-nya. Jadi action-nya adalah kita bakal pakai dari GitHub gitu ya. Nah, untuk auto token-nya kita pakai yang auto token yang udah kita simpan di Secret tadi. Gitu. Nah, untuk repo-nya saya pakainya tadi kan CDK Pipeline Demo 2. Kemudian sini branch-nya saya ganti jadi main, karena kalau GitHub itu kan sekarang pakainya main ya. Oke, baru di sini saya bikin synthesize action. Gitu. Jadi, hal yang bakal dilakukan oleh si pipeline ini setelah dia nge-push, dia bakal nge-synthesize gitu kan. Jadi, tadi NPM-nya, kode si CDK-nya bakal di-deploy
disynthesize sebagai si CloudFormation gitu kan. Nah, di sini saya pakai build sama test gitu. Jadi enaknya dari CDK ini, teman-teman juga bisa menggunakan fitur-fitur seperti test gitu kan. Jadi kode CDK tadi bisa teman-teman tes pakai misalnya Just kalau di TypeScript, atau misalnya pakai JUnit kalau misalnya pakai Java gitu. Nah, ini pipeline-nya, dia basically pakai inputnya dari si GitHub tadi gitu kan. Nah, di sini kita bikin 2 buah stage gitu, pre-production sama production. Jadi di pre-production kita build si CDK-nya, jadi nanti dia bakal punya kayak sebuah stack yang isinya tuh mirip dengan production gitu. Di sini ya. Saya cepetin dikit. Nah, basically gini, kita nambahin application stack sama untuk pre-production sama production gitu. Jadi setiap stage itu kita bisa punya application. Nah, di sini saya bakal import si stack API-nya gitu kan. Di mana nanti dia kan outputnya URL. Nah, nanti URL itu nanti kita bisa pakai buat misalnya integration test gitu kan. Oke, di sini. Nah, ini saya coba running testnya supaya dia make sure bisa jalan. Nah, baru CDK deploy. Oke. Di sini saya bakal CDK deploy. Ini agak lama karena dia bakal bikin sebuah pipeline. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini udah ada sebuah pipeline yang dia nanti jadinya bisa nanti dia bakal jadinya di GitHub gitu. Oke, saya masih punya 5 menit. Semoga bisa cepat. Nah, sini saya punya pipeline, saya dari GitHub kan, dia ngambil GitHub, kemudian dia build gitu kan. Setelah dia build, nanti dia bakal bikin kayak stage-nya gitu. Nah, ini saya push kodenya dulu ke GitHub. Kayak di sini, nah dia nanti bakal bikin production sama pre-production gitu. Nah, nanti di sebuah application yang dia bakal prepare CloudFormation ya, dia bakal deploy, bakal prepare, kemudian dia bakal deploy. Nah, ini dua-duanya udah ada nih ya, udah kelar pre-prod sama production. Nah, kalau kita masuk ke ke CloudFormation, dia nanti ada 2 gitu. Satu buat pre-production, satu buat production. Gitu. Nanti teman-teman bisa main-mainin gitu kan. Pre-production itu misal buat buat testing gitu kan, yang dia mungkin ukurannya lebih kecil gitu kan, misalnya instance-nya atau database-nya lebih kecil. Nah, setelah itu kita bisa bikin satu hal yang bisa kita bikin adalah kita bisa bikin kayak integration test-nya gitu. Nah, sini saya bakal bikin kayak integration test di mana nanti output URL dari si pre-production tadi kita bakal gunakan buat nanti running test integration gitu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ya di sini kita bakal bikin bakal bikin kayak mock gitu ya, mock integration test. Basically kita bakal ngambil service URL yang tadi udah di generate gitu kan dari si pre-production gitu. Nah, kita tinggal bikin kayak script di mana integration test nanti dia bakal nge-execute si kode tadi. Yang kode tadi cuman cuman nge-call service URL yang kita simpan di environment variables gitu kan. Nah, teman-teman bisa pakai misalnya Jest atau bisa pakai misalnya apapun lah buat misalnya kayak nanti manggil atau nge-execute URL dari si aplikasi tadi gitu. Nah, ini saya bikin kan, saya ekspor di di environment variables, baru saya run integration test gitu. Nah, basically dia nanti bikin ini testing API gitu. Dia bakal melakukan itu. Nah, di sini saya bakal nambahin sebuah stage baru di bagian pre-prod dan sebelum production. Jadi di sini saya ambil service URL, ini adalah output dari si production stage tadi. Kemudian saya bikin self script action, di mana dia basically nge-run si npm run integration test tadi ya. Gitu. Di mana service URL itu kita ambil dari output dari si pre-production stage tadi gitu.
Oke, ini sekarang saya deploy aja. Saya deploy-nya udah nggak pakai CDK deploy lagi ya. Kita cuman pakai CDK commit gitu. Jadi nggak usah pakai CDK deploy lagi. Nanti kita CDK commit, kita push. Kemudian nanti teman-teman bisa apa namanya? Dia bakal otomatis kayak nge-generate pipeline tadi buat nambahin integration test stage-nya gitu. Nah, sini kita lihat dia di sini pas build, kemudian di sini dia update pipeline. Nah, oke. Di sini lihat ya, pas pre-production dia nambahin satu stage namanya integration test gitu kan. Integration test baru kalau misalnya udah kelar kita bisa lihat di hasilnya di sini. Kita bisa lihat hasilnya di bagian ini. Ini kita klik hasilnya. Nanti dia basically dia bakal nge-output si service URL yang kita pas gitu, yang hasil dari output dari pre-production stage-nya gitu. Nah, sini testing API apa namanya? URL dari si API-nya tadi gitu, API gateway-nya. Nah, di sini teman-teman bisa ngelakuin apa aja gitu kan, bisa ngelakuin kayak call atau something buat make sure bahwa return-nya tuh udah oke gitu. Oke, kemudian nah, enaknya adalah stage ini teman-teman bisa deploy di apa namanya AWS account yang lain gitu, atau misalnya region yang lain gitu. Jadi ini bisa ngebikin supaya environment antara test dengan production atau misalnya environment lain ini bisa cukup isolated gitu. Jadi teman-teman bisa minimize kayak blast radius gitu kan. Kemudian juga di tengahnya kalian bisa nambahin misalnya manual post gitu. Jadi kalau misalnya pre-productionnya atau tes app-nya itu udah oke, dia nanti bisa lanjut ke production-nya gitu. Nah, di mana kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut, di sini kalian bisa lihat di CDK GitHub-nya, kemudian ada juga demonya seperti yang saya bikin tadi, dan ini juga ada dokumentasinya. Gitu. Oke, saya kembalikan ke Wisnu. Oke, terima kasih Pak Petra atas penjelasannya. Menarik juga ya CDK pipeline-nya. Oke, untuk Q&A silakan bila ada yang ingin bertanya. Oke, untuk saat ini mungkin masih belum ya. Mungkin nanti kita tunggu dulu ya, sebentar. Mungkin masih dalam tahap pencernaan, Pak. Oke, jadi intinya nih kesimpulannya adalah kita bikin sebuah apa ya? Kan kita memodelkan kayak arsitektur kita, database kita, situ kita, server kita, kemudian misalnya storage kita, itu kan yang menggunakan infrastruktur as a code gitu kan. Tapi tentunya adalah kita punya dapat banyak banget request di mana customer gitu kan atau developer dia itu kan pengen supaya wah kalau bisa jangan deploy-nya tuh centralized gitu kan, atau misalnya kalau saya nambahin resource gitu kan, saya bisa tes resource-nya dalam CI/CD juga gitu. Jangan kayak misalnya saya nambahin database, kemudian untuk misalnya environment test environment sama deploy environment itu tuh saya manual CDK deploy gitu. Kalau bisa saya punya sebuah pipeline, kemudian saya nambahin resource misalnya database, baik buat environment test atau environment misalnya production, itu tuh dia bisa dieksekut di dalam pipeline CI/CD pipeline yang sama gitu. Jadi selain buat ngedeploy aplikasi, CI/CD pipeline ini bisa digunakan buat ngedeploy atau nge-provision AWS resources juga gitu. Jadi kesimpulannya itu gitu. Jadi nggak teman-teman kayak bisa kayak tadi deploy atau provision AWS resources, database, server, sama deploy aplikasi itu bisa dalam bisa dalam kayak CI/CD pipeline yang sama gitu. Jadi ini akan memudahkan. Jadi nggak perlu lagi kayak manual. Jadi cukup tambahin di kodenya, kemudian git push, kemudian dia bakal langsung kayak tes, kemudian build, tes, baru provision, kemudian kayak tes di test environment, kemudian baru masuk ke production. Gitu. Jadi akan lebih gampang nge-manage-nya dengan menggunakan CDK pipeline tadi. Oke, siap. Ini kebetulan ada satu pertanyaan di Q&A ya. Mungkin bisa langsung di answer live atau type answer. Jadi penggunaan CI/CD bisa menggunakan provider lain seperti GitLab atau GitLab CI/CD atau GitHub Action dengan dikombinasikan dengan AWS CDK. Silakan Pak. Yes, itu kalau dari misalnya GitLab atau GitHub, itu kan tadi kalau misalnya code pipeline, dia kan sebenarnya ada built-in integration buat GitHub.
Gitu. Kalau misalnya tapi teman-teman kalau nggak pakai GitHub atau pakai yang lain gitu kan, GitLab katakanlah, itu bisa sih modelnya mungkin ada dua macam. Jadi pertama itu teman-teman pakai misalnya upload ke S3 bucket gitu kan. Jadi Git-nya tuh diekspor gitu kan, Git-nya diekspor kemudian diupload ke S3 bucket. Nanti S3 bucket itu dia bakal nge-trigger si code pipeline. Itu bisa. Kemudian jadi ya udah kasih nama si asetnya tuh ya pakai nama git commit-nya aja kan, commit hash-nya gitu. Upload ke S3, nanti S3-nya dia bakal bakal trigger si code pipeline. Atau kalian juga bisa nanti kayak misalnya bikin code commit, kemudian nanti dari GitLab CI/CD-nya nanti bisa push kodenya ke code commit gitu kan. Code commit itu adalah Git repositorinya punya AWS gitu. Jadi nanti Git code commit ini nanti dia bakal nge-trigger si code pipeline tadi. Itu juga bisa. Jadi ada dua cara sih kalau mau. Oke, semoga terjawab ya untuk pertanyaannya. Oke, mungkin ada lagi sebelum kita lanjutkan ke sesi 2. Lagi yang biasa sini pakai infrastruktur as code siapa nih? Banyak nggak? Pasti banyak ya, cuman mungkin masih malu-malu nih. Gitu. Jadi kan mungkin teman-teman di sini biasa pakai Terraform kan gitu kan, atau misalnya Terraform atau ada yang pakai CloudFormation yang YAML atau misalnya JavaScript, YAML atau misalnya kayak JSON gitu kan. Nah kalau pakai CDK ini itu bisa nanti kayak lebih familiar gitu ya kalau teman-teman di sini background-nya itu adalah developer. Gitu. Saya juga kalau nggak salah, saya juga 2 minggu lalu tuh sharing di HashiTalks gitu, kita AWS dengan HashiCorp ini kita ada kerjasama gitu. Kita bikin namanya CDK for Terraform. Jadi teman-teman yang pakai Terraform gitu kan, yang backgroundnya developer itu juga nanti bisa kayak modelin si Terraformnya pakai CDK juga gitu. Jadi nanti kayak apa namanya bisa bikin kayak kode Python, kode TypeScript yang nanti dia bakal nge-synthesize Terraform JSON gitu. Nah itu lumayan keren sih. Jadi CDK ini tuh dia lagi berkembang banget dan ada banyak banget implementasinya. Jadi ada tadi ya buat CDK buat AWS Resources, ada juga CDK buat Kubernetes gitu. Jadi teman-teman bisa modelin Kubernetes YAML-nya dengan menggunakan CDK juga. Itu juga lumayan keren sih. Gitu. So ini juga kita lagi ada banyak banget kerjasama dengan provider lain juga. Oke, terima kasih Pak Petra. Kita masih tunggu atau mungkin bisa lanjut? Ada pertanyaan lagi? Atau mungkin kalau misalkan nanti ada pertanyaan lagi mungkin bisa kita add di terakhir ya. Nanti mungkin dituliskan di Q&A-nya dalam kurung misalkan untuk siapa gitu. Nah, ini kemungkinan juga nanti kan untuk sesi 2 ada dua speaker dengan satu topik. Jadi mungkin nanti minta tolong yang untuk Q&A bila ada yang ingin mengajukan pertanyaan mungkin nanti diberi tanda kurung ya. Atau mungkin kalau misalkan tidak diberi tanda kurung mungkin dijawab bisa dengan keduanya. Oke, boleh. Oke, kalau begitu terima kasih Pak Petra untuk sharingnya. Kita lanjut ke sesi kedua ya. Kalau begitu kita persilakan waktu dan tempatnya untuk Pak Sebastianus Kurniawan dan juga Pak Muhammad Yahya Harlan, dengan topiknya yaitu Dynamic Credentials Securing Your Database Access. Ya, silakan Pak. Oke. Suara masuk? Tes. Ya, masuk Pak. Suara masuk ya. Oke. Layar kelihatan ya? Sip, kelihatan. Oke, siap. Oke, ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi hari ini kebetulan saya sama teman saya Yahya di sini ingin ngebawain sebuah topik yang mungkin cukup seru lah di sini. Kita bicara tentang security, tapi sedikit kita ngomongin tentang ya infrastruktur juga di sini, gitu ya. Jadi kita mulai dulu, mungkin kita dari perkenalan dulu ya. Mungkin dari saya sendiri, namanya saya Sebastianus Kurniawan Hadi Santoso.
Cuma panggilan sayangnya biasanya Sebo gitu. Kebetulan saya Vice President Engineering di Payfast Teknologi Nusantara. Ini grup dari Fast Financial ya. Jadi mungkin kayak kita Fast Financial ini sebenarnya modelnya kayak grup, dan kita di sini kayak Payfast itu sebagai salah satu ininya sih, kayak anak grup dari si Fast Financial itu sendiri. Ini profil saya, dan mungkin bisa lanjut ke kebetulan teman saya di sini juga mau bantu. Ini kita barengan presentasi. Silakan ya, perkenalkan. Halo, Pak Yahya. Sepertinya ada kesalahan teknis. Iya, mungkin bisa langsung dilanjutkan dulu ya. Boleh. Mungkin saya perwakilan diri aja ya untuk perkenalannya. Jadi kebetulan ada Yahya di sini, saya Reliability Engineering di Payfast. Berikut profilnya ya. Oke, kita mungkin bisa lanjut. Masuk ya. Mau perkenalkan diri dulu biar lebih mantap. Oke, saya Muhammad Yahya Harlan, Site Reliability Engineering di Payfast, sama juga link profilnya ada di situ juga ya. Oke, terima kasih ya. Oke, kita mungkin bisa lanjut langsung ke kontennya ya. Jadi kita ingin bicara tentang ya sebagai contoh aja sih sebetulnya. Contoh di sini yang mungkin teman-teman di sini juga ngerasain kayak wah ini relate nih sama di kerjaan, relate sama di kantor gitu. Nah, jadi suatu hari kita punya developer. Ya, it's a happy developer yang mungkin perlu akses ke database gitu. Ya, ini kan cukup sering ya, misalnya kayak, perlu akses database ini, mau ngecek ini. Meskipun itu sebenarnya mungkin production ya, bagus kalau sebenarnya kadang-kadang kan udah ada company yang cukup mature yang benar-benar kayak melimitasi, kayak oke, developer nggak boleh akses ke database, view only pun juga nggak boleh gitu. Tapi di sini kadang-kadang masih butuh, dan even juga kadang-kadang orang-orang internal kita gitu, misalnya kayak tiba-tiba ada CTO ingin mau akses database gitu ya. Nah, kemudian si developer atau CTO atau orang apapun ini dia minta ke DBA-nya. Ya mungkin di sini kayak teman-teman sebagai tim infra, kalau misalnya nggak ada DBA-nya, kadang-kadang nge-handle database kan gitu. Kemudian DBA-nya bikinin role, dan role-nya udah dikasih, kemudian dikasih ke si developer ini gitu. Kemudian dia mulai pakai si string connection-nya ini. Dia taruh ke server sebagai aplikasinya waktu di-deploy ke production untuk connect ke database. Dia kasih ke, misalnya dia kayak lagi debugging, dia cek pakai dbeaver, pakai connection string yang sama. Kemudian paling parahnya adalah dia tulis si password itu di kertas biar nggak lupa takutnya, gitu kan. Dan actually ya mungkin teman-teman udah tahu, kok nggak secure banget ya kita tulis password di kertas ya, which is kan sebenarnya serem ya. Jadi dan itu sebenarnya punya drawback banyak sih. Itu susah untuk kita nge-track sebetulnya pemakaian si user role-nya ini kayak apa, dan siapa yang sebenarnya punya akses. Dan sebetulnya apalagi kalau ditaruh kertas seperti itu, kalau misalnya teman-teman udah tahu ISO certification, itu kita juga udah di situ udah dijelasin ada clear dash policy, kita nggak boleh taruh apa-apa di meja kita kan. Jadi kalau bisa bersih, karena ya itu kita mencegah supaya kayak ada orang tiba-tiba datang, wah kok kelihatan passwordnya gitu. Nanti kalau udah DBA-nya bingung, kok ada akses masuk database, tapi si developer tadi ditanyain, tadi habis akses database ya? Kok dijawab enggak? Kalau gitu kan udah jadi serem kan ya, gitu. Oke, terus sekarang kita bertanya-tanya dulu, terus gimana sih securing akses database kalau gitu sebetulnya? Nah, mungkin sebelum kita lihat bagaimana kita prakteknya ini benar-benar securing database, mungkin kita coba jelasin dulu tentang security konsep dulu ya sebenarnya. Jadi kalau di security itu biasanya ada namanya AAA di computer security, itu artinya authentication, authorization, dan accounting gitu. Nah, itu apa sih? Kita bicara authentication dulu. Jadi sini kalau misalnya ada ini ya, ada sedikit ilustrasi kayak ya ini ada dua Spider-Man, terus kita bingung mana sebenarnya Spider-Man yang asli gitu kan. Nah, authentication itu adalah di mana kayak kita benar-benar tahu bahwa si A ini yang akses server kita, bahwa si A ini yang memang benar-benar minta akses, si A ini yang memang benar-benar deploy gitu. Itu namanya authentication. Kemudian kita perlu authorization. Di sini ilustrasinya ada security officer. Di sini kita lihat kayak sebetulnya, oke, si A ini kita udah yakin si A ini memang si developer Budi ini memang Budi gitu. Nah, selanjutnya kita mau cek si Budi ini apakah dia memang punya akses ke resource ini atau enggak. Itu konsep yang kedua, which is authorization. Dan kita sampai ke konsep yang ketiga, yang sebenarnya adalah accountability. Nah, di accountability ini sebetulnya gimana kita bisa nge-audit si bisa nge-audit si aksesnya itu. Jadi kita bisa lihat, oh tadi si Budi ada minta akses ke server ini jam sekian, tanggal sekian.
Kayaknya ada tipu di sini, harusnya di auditability, maaf ya. Harusnya auditability di sini. Oke. Jadi itu ya 3 konsep security tadi, authentication, authorization, sama auditability. Kemudian ya ini di sini secara generik kita pergi ke konsep yang kedua. Biasanya kalau misalnya teman-teman tanya ke security engineer teman-teman, kalau ditanyain sebetulnya tuh paling susah hole itu tuh aplikasi hole-nya di mana sih? Pasti rata-rata teman-teman security bakal ngomong sebenarnya manusia yang paling susah. Jadi kemungkinan itu kayak kemungkinan bocor dari kita jadi social engineering, atau mungkin kita lihat kayak passwordnya tuh mudah di-repeat gitu. Dan sebenarnya kita kalau bisa punya yang password yang selalu di-rotate, dan itu tuh jangan gampang diingat-ingat gitu. Itu sih, jadi itu sebenarnya konsep-konsep di mana kita ingin coba untuk securing database. Itu tadi konsepnya kita punya triple A dan gimana kita securing password kita gitu. Jadi jangan mudah diingat sama sering-sering di-rotate. Oke, sampai situ mungkin kita bisa pergi pindah ke komponen. Di sini mungkin teman saya Yahya yang bakal menjelaskan. Boleh di-continue sama Yahya, saya stop sharing dulu ya. Alright. Ya, untuk komponen Audi saya aman? Oke, aman. Oh, dia aman. Oke, untuk komponen dari sistem dynamic DB credential tadi, untuk di tengah-tengahnya itu ada HashiCorp Vault. Dia ini yang bakal nge-handle creation, renewal, expiration dari database credential yang di-generate. Vault ini punya integrasi dengan berbagai authentication method untuk service sama human user, dan dia juga bisa melakukan mapping dari user-user tersebut ke policy-policy. Untuk semua operasi tadi, Vault tuh bisa mengirimkan juga audit log untuk disimpan ke sistem centralized logging. Jadi, Vault ini menghandle authentication, authorization, dan auditing yang tadi, yang sebelumnya dijelaskan. Untuk authenticating human, kita pakai Google Workspace. Dia itu nyimpen directory user termasuk grouping dari user-user tersebut. Google Workspace di sini berfungsi untuk jadi provider SSO yang ngelakuin autentikasi ke dalam Vault. Dan dengan pakai Google Login ini, kita dapetin feature security yang dimiliki sama login flow Google, seperti DTX Series, 2FA, dan sebagainya. Untuk service, autentikasi dilakuin dengan service account Kubernetes. Jadi untuk login ke Vault, si service-nya itu ngirimin service account token-nya ke Vault. Dan si Vault tuh bakal verifikasi token tersebut ke Kubernetes-nya. Selain autentikasi juga, ada juga flow secret injection, di mana di env yang kita set di Kubernetes manifest itu, kita isi dengan prefix Vault dan arah ke secretnya di dalam Vault-nya. Nanti saat podnya itu nyala, environment variable-nya akan berubah jadi value secret yang ada di dalam Vault. Dan untuk secret injection ini dilakuinnya nggak bawaan dari Vault-nya, tapi dengan cluster operator namanya Bank Vaults dari Banzai Cloud. Dan juga selain untuk ngambil value secret, saat podnya, service-nya udah nyala, dia juga bakal ngelakuin renewal dari secret yang di create itu. Dan akhirnya bakal ada database itu sendiri. Saat service atau human user itu request kredensial, si Vault itu tiap kali bakal bikin user baru dalam cluster database-nya. Dia juga bakal nge-handle renewal sama revocation dari user yang udah di-create itu. Selain itu, akses level dari service sama human user juga bisa dibeda-bedain melalui role di dalam database sistemnya itu sendiri. Contohnya buat aplikasi, kita kasih full access ke database-nya. Buat engineer, kita restrict. Bisa nge-write, bisa nge-read, tapi nggak bisa nge-delete row buat ngilangin risk. Sama buat tim kayak data analis, bisa dikasih role yang read-only aja gitu. Kalau buat di PayFast sendiri, database engine yang dipakai ini cuma Postgres aja ya. Tapi Vault ini juga punya support buat database engine yang lainnya, seperti MySQL, Mongo, Elastic, Oracle, dan lain-lain. Alright, next up, demo ya. Pre-recorded juga ya.
Oke, jadi dalam demo ini kita akan mendeploy sebuah service simple yang memerlukan akses DB. Lalu, kita akan mendeploy Vault dan mengkonfigur service itu untuk mendapatkan database kredensial dari Vault. Untuk source lengkapnya ada di repo yang tadi ditulis di layar. Sama dalam repo ini udah ada Makefile buat ngedeploy semua service di demonya ini. Jadi, pertama kita bakal nge-build Docker image service-nya, naikin Minikube, sama nge-up service-nya dan DB dependennya. Langsung kita run aja. Jadi bisa dilihat di manifest deployment service-nya sekarang ya, koneksi DB-nya ini connection string DB-nya masih dikonfigur secara manual. Nah, kalau bisa dilihat service-nya udah naik, kita bisa port forward. Kita bisa tes. Create user, create tambahin data ke service-nya. Udah masuk ya. Habis itu, next-nya kita bakal install Vault di cluster Kube-nya dan bakal install operator yang bakal ngubah manifest aplikasinya. Vault-nya udah nyala, bakal kita port forward juga. Dan bisa kita tes. Vault-nya udah nyala ya. Oke, jadi next kita bakal nge-configure si Vault-nya ini. Pertama, kita bakal set untuk autentikasi human usernya via OIDC. Kita set up OIDC out method, kita configure koneksinya ke Google Login. Habis itu kita bakal create dua role. Ada role reader, di mana dia aksesnya bakal read only aja, dan role manager, di mana dia bakal punya akses read write ke DB-nya. Kalau yang manager itu di mapping cuma bisa beberapa email doang, dan untuk policy-nya dia bisa full akses ke semua database. Sedangkan untuk si reader ini cuma bisa ngakses role yang viewer aja. Dan nanti untuk DB-nya sendiri bakal dikonfigur untuk nge-create database role yang viewer doang, yang aksesnya hanya read only aja, select aja di semua table. Selain human user, kita juga bakal nge-configure out method yang Kubernetes. Kita enable out methodnya, sama kita configure satu authentication role buat Kubernetes, di mana service akun yang namanya app di namespace demo bakal dibinding ke policy app, di mana policy app ini bisa punya akses ke database role app, di mana dia punya full akses ke database-nya. Dan terakhir juga kita bakal configure database secret engine-nya. Kita setup koneksinya ke server Postgres-nya dan create dua database role, di mana ada database role yang app dan dia bakal mapping ke role yang ada di database yang namanya Postgres. Itu built-in-nya yang super user, jadi udah punya full access. Dan ada role viewer, di mana dia bakal masuk ke role viewer yang tadi dikonfigure. Jadi kita run aja.
Oke, jadi ini untuk out method tadinya udah terkonfigur ya. Kita tes dulu. $200. Kita coba dulu login make role read only. Dan nge-get database credential yang view only. Udah dapat username dan passwordnya ya. Coba kita cek. Udah punya akses ya. Untuk yang role yang read only ini bisa nge-get tapi seharusnya nggak bisa insert karena permission denied. Kalau dilihat juga dia ini usernya itu cuma ada di dalam role viewer yang create-nya dan udah ada expiration-nya juga. Karena kita tadi loginnya sebagai viewer, harusnya nggak bisa nge-get credential app dan ia dapat 403. Sekarang kita coba login sebagai role manager. Dan dia bisa nge-get credential yang role app. Coba connect. Dan udah bisa insert ya. Select juga bisa. Sip. Nah, gitu aja buat human usernya. Kalau buat aplikasi, kita bakal configure aplikasinya buat make webhooknya. Jadi kita tambahin annotation buat patchingnya. Kita set lokasi vaultnya di mana dan role Kubernetes out apa yang bakal dia assume. Dan bisa dilihat sekarang di DB connection stringnya udah make templating. Jadi username dan passwordnya diinjek sama si vault ini. Langsung kita apply aja. Dan bisa kita lihat dari port DB-nya udah connect ke vault ya. Jadi untuk tiap-tiap port sama vault ini dia bakal create user Postgres yang berbeda. Nah, untuk masing-masing di-createin role baru, port 1, port 2, port ketiga. Berdasarkan kube ya koneksinya. Dan harusnya kalau kita port forward lagi ke aplikasinya, lalu kita coba create user lagi. Udah ke create ya. Paling gitu aja buat demonya. Alright, untuk demonya itu aja. Balik lagi ke Bang Sewa ya. Oke, thank you ya. Oke, jadi tadi mungkin for recap, tadi udah kelihatan kita memang configure sebuah database. Tadi kalau misalnya teman-teman tadi lihat kita sempat perlu pergi ke Vault UI buat get the username sama passwordnya, which is that will be unique for everyone yang mungkin akses ke database. Jadi
Even dari tim DBA-nya juga nggak perlu lagi tuh kayak creating user manual satu-satu, dan kita juga nggak perlu ada orang yang tahu cukup sama si developernya yang connect pakai Google tadi sama yang aplikasinya sendiri atau database-nya sendiri. Dan untuk yang SYN tadi ya kita bisa lihat tadi kayak ya memang si vault-nya bakal otomatis creating si username sama password database buat every report yang muncul gitu ya. Kita bakal cek sebetulnya apakah ini udah sesuai sama yang tadi dijelasin di awal, AAA sama password rotation. Oke, authentication. Tadi sekali lagi kita liatin, we can be sure that user is legit. Ya, kita di sini bisa lihat ya, sign in by Google sih sebetulnya. Jadi harusnya sih memang orang yang login itu juga memang betul login. Dan sebenarnya di sini juga tergantung sih, bisa pakai Google, bisa pakai AWS Cognito, bisa pakai bisa pakai Auth0 juga sebetulnya. Dan itu sebenarnya bisa juga leads up ke improvement yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ke kayak Google itu sendiri dan kebetulan pegang admin Google, itu sebetulnya kan bisa lihat sebenarnya password Google itu bisa kita berikan policy kayak 90 hari atau 30 hari password harus di-rotate. Harus ada multi FA. Misalnya kayak teman-teman udah punya policy kayak semua yang akses harus pakai UBK pun bisa. Kita tinggal bilang sama si identity provider-nya, which is kalau yang di example tadi itu Google kan, misalnya kayak kita request supaya password itu harus unik, harus di-rotate tiap 30 hari sekali, terus habis itu harus ada motif out-nya, entah pakai bisa pakai device, bisa pakai UBK, bisa pakai apapun itu. Kita salah teman-teman, dan that will be a very good improvement ya. Kalau tadi kan kita benar-benar cuma kayak ya udah kita login by Google aja ringkas kan. Sebenarnya Google sendiri bisa kita berikan policy seperti itu. Terus masalah authorization, kita mau cek si usernya ini tuh oke atau enggak sih sebetulnya, punya akses apa enggak. Tadi kalau teman-teman bisa lihat tadi di demo tadi, kita listing ya tadi 2 email, kebetulan email saya sama email Yahya, dia punya akses ke role-nya yang ada di utamanya tadi, role manager gitu. Kalau role viewer, sebenarnya kalau nanti teman-teman demoin, itu nanti semua email bisa jadi role viewer di demo itu tadi. Tapi silahkan dicoba juga ya. Authorization sendiri kita bisa berikan improvement sih sebetulnya. Jadi kita sebenarnya bisa bikin IDP yang support grouping juga. Jadi IDP kan identity provider ya. Kalau di PEVA sendiri sebenarnya kita nggak pure pakai Google doang, kita combine itu sama Google Group dan kita tarik pakai Dex IDP kalau teman-teman pernah dengar itu. Jadi kita biasanya tuh kalau misalnya praktek di PEVA sendiri, biasanya kita bikin grup misalnya admin@pevas.com gitu atau admin@fastfinancial.com. Nah di situ kita listing orang-orang yang memang dia punya akses admin. Nanti Vault itu bakal nge-validate, si orang ini masuk ke dalam grup admin ini atau enggak. Kalau misalnya dia masuk ke dalam grup admin, ya dia bakalan boleh gitu untuk bisa masuk ke yang tadi, ke super usernya seperti itu tadi. Kalau misalnya dia ternyata cuma masuk grup engineer, berarti dia cuma dapat view user. Kalau dia nggak masuk grup siapa-siapa, oke ini orang luar company, dia harusnya nggak punya akses gitu ya. Kemudian accountability, tadi juga kita bisa lihat ya dari loginnya kelihatan bahwa kayak si database-nya create user ini, database-nya create user ini lengkap dengan kayak ya timing-nya itu kapan ter-create gitu. Mungkin kalau beberapa improvement yang bisa kita lakukan, ya ini sebenarnya supaya best practice-nya, kita bisa kirim log data itu ke Better Place, yang dimana kita bisa masukin itu ke audit log, yang secara policy kalau kita baca spek ISO 27001, itu memang harus yang nggak boleh temperable dan nggak boleh cuma bisa dilihat sama orang-orang tertentu doang, gitu kan. Ini kita pick-nya banyak, bisa masukin ke S3, kita bisa masukin ke Elasticsearch, mungkin kalau di PEVA sebenarnya pakai Elasticsearch, tapi kita pastikan bahwa Elasticsearch ini nggak bisa dibuka sama orang sembarangan, gitu. Oke, kemudian tadi checking yang terakhir, apakah password itu tuh satu tadi di rotation, sama isi atau enggak sih sebetulnya dilihat gitu. Kalau auto rotation jawabannya iya. Jadi kalau tadi teman-teman perhatikan, kita harus akses ke vault-nya kan. Vault, tolong dong perlu akses ke database ini gitu. Nah, itu juga sebenarnya punya waktu. Kalau misalnya biasanya tadi kalau di demo tadi kita set 1 hari sih. Jadi 1 hari itu pasti nanti kredensialnya udah expired dan dia harus renew lagi. Renew-nya gimana? Login lagi aja pakai yang vault-nya itu dengan Google-nya itu. Dan tadi kalau misalnya kita bicara tentang kayak apakah database-nya ini mudah dibaca secret-nya, easy to remember kayak misalnya Superman 123 gitu, jawabannya itu bahkan developer sendiri nggak tahu password-nya kayak apa kan. Karena kalau misalnya tadi di-deploy dari level aplikasi, si aplikasinya sendiri langsung directly narik data dari
fault-nya. Jadi developer nggak pernah tahu sebetulnya secret kredensial database-nya itu apa, password-nya apa, no one knows gitu. Emang pure cuma kayak ya sistem ketemu sistem gitu. Oke, tadi kita udah lihat fault ya, sebenarnya nih kita bisa bilang fault ini cukup kita pakai cukup kuat lah ya kalau di PFAS ini kita deploy fault dan itu use case-nya juga cukup banyak. Tadi kita bicarakan satu use case-nya si fault sendiri untuk kita securing akses database kita. Cuma sebenarnya kita ada beberapa hal lain sih. Yang pertama sebetulnya fault key value, which is mungkin rata-rata di sini teman-teman pakai fault ya memang biasanya terutama buat ini ya. Jadi ini fault sendiri juga kalau misalnya nanti teman-teman baca fault sendiri itu konsepnya dia ada yang sealed sama unsealed, itu sebenarnya rujukin bahwa sebenarnya fault itu kita store apapun itu secret. Jadi udah ada key untuk nge-lock si fault-nya itu sendiri dan itu efeknya kayak apa? Juga kadang-kadang kalau teman-teman bikin deploy Kubernetes, deploy macam-macam, kadang-kadang teman-teman takut kan untuk taruh secret-nya itu ke code-nya. Jadi di sini fault ini bisa kita jadikan buat secret manager kita juga. Nanti sama seperti yang tadi, si aplikasinya bakal minta si secret-nya, tolong dong API token dan teman-temannya. Itu kita bisa pakai fault key value ini. Kemudian kita juga pakai fault SSH. Jadi fault SSH di sini ya sebenarnya gini aja sih, fault SSH ini adalah salah satu capability dari fault yang sebetulnya dia bisa jadi kayak semacam tukar kredensial dengan fault-nya dulu untuk dapetin ininya dia sih, untuk dapetin key-nya. Kemudian kita bisa SSH ke server. Dengan begini juga sama, kita punya SSH juga nggak perlu lagi public IP kita masukin satu-satu. Kita juga bisa grouping kayak oke, orang-orang ini aja yang bisa SSH ke semua server, orang-orang tertentu cuma bisa SSH ke server-server sekian. Tapi ini mungkin topik untuk pembicaraan yang lain. Oke, mungkin sekian dulu dari kita. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih Pak Sebastianus dan juga Pak Yahya. Oke, untuk sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, kita tunggu dulu sebentar mungkin karena masih ini kali, mungkin masih mencerna materi-materinya ya. Masih belum ada yang bertanya juga nih, masih malu-malu. Oke, jadi nanti mungkin kalau ada pertanyaan juga bagi yang untuk topik pertama yang tadi dibawakan oleh Pak Petra juga boleh disampaikan di sini juga ya. Jadi nanti kita berganti-gantian aja. Nanti mungkin pada saat menuliskan pertanyaan nanti mungkin diberikan tanda kurung untuk siapa, gitu ya. Oke, kita tunggu mungkin sekitar 2 menit sampai 3 menit. Boleh ya Pak ya? Boleh, tentu saja. Ya, intinya sih kalau Vault ini sih memang jadi engine secret manager-nya kita sih. Ini sebetulnya kalau misalnya teman-teman nanti ingin lihat Vault itu sendiri, untuk kita use case-nya kita ambil 3 itu sih. Kita securing access database, kita SSH via Vault untuk tukar secret-nya, sama kita satu lagi untuk key value storage sih. Iya. Kalau misalnya nanti teman-teman punya pertanyaan yang lain mungkin yang nggak related ke yang database juga, mungkin bisa sih nanti kita obrol juga. Misalnya kayak penasaran untuk Vault untuk secret manager-nya dulu. Biasanya sih awal-awal kita sebenarnya cuma pakai itu doang sih, secret manager doang. Terus pas kita explore Vault-nya sendiri, ternyata dia bisa ini sih securing SSH access, bisa securing ke database. Ya, I think that's quite cool lah. Gitu. Oke, terima kasih. Atau mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan juga, tapi belum sempat diajukan di sesi ini, mungkin bisa diajukan di DevOps Indonesia ya, melalui email. Nanti mungkin bisa kita sampaikan ke masing-masing agar nanti bisa kita distribute. Gitu. Mungkin sedikit pesan sponsor dikit ya. Boleh silakan Pak. Ya, jadi kebetulan ya sekali lagi kita dari Fast Financial, kebetulan kita juga masih hiring. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik, ingin bareng kita, ingin lihat gimana sebenarnya kita manage our infrastructure, bagaimana kita ngodingnya juga. Kalau misalnya teman-teman ada yang developer juga, gitu, mungkin bisa ke kita. Berikut bisa kirim emailnya beserta kurikulum kitanya ke career@fastfinancial.com. Oke, terima kasih. Nah, kebetulan ada yang bertanya nih. Oh, ada, boleh. Ada dari Pak Aditya Ramdhani. Oke. Stop sharing aja ya, mungkin biar enak. Ya, boleh Pak.
Oke, beliau mau menanyakan terkait kalau memakai Vault ini, berarti apps kita mau get database kredensial harus get ke Vault setiap kali apps kita melakukan action SQL query. Atau Vault ini cuma satu kali dipanggil. Bagaimana misalkan Vault-nya down, berarti apps kita nggak bisa connect ke database. Kurang lebih seperti itu. Mau jawab siapa nih ya? Boleh. Oke, silakan. Kalau buat Vault ini, buat nge-get kredensialnya itu cuma sekali doang pas spotnya mau nyala. Dimana dia itu nanti tiap berapa lama dia bakal renew lifetime dari kredensial database-nya, memperpanjang expiration yang ada di dalam Postgres-nya. Sama kalau udah mati nanti dia delete usernya. Untuk pertanyaannya kan yang satu lagi juga nanyain tentang kalau Vault-nya down nanti gimana ya? Ya memang kalau Vault-nya down itu ntar si aplikasi juga nggak bakal bisa nyala. Jadi untuk mitigasinya paling kita bikin Vault-nya ini di-deploy dengan HA 2 instance. Itu udah support untuk HA sendiri, kalau mau ngintip di dalamnya, itu sebenarnya masalah yang cukup menarik loh kalau misalnya teman-teman ngeliat. Karena sebenarnya Vault itu sendiri kan storage system ya. Terus gimana kita kalau misalnya Vault HA sendiri itu ngedistribusiin storage. So, distributing stateful app kan di situ. Kalau misalnya stateless kan gampang, kita tinggal deploy horizontal sebanyak mungkin. Itu kalau misalnya teman-teman mau dalemin, itu ada rough algorithm juga, itu sebenarnya itu ilmu yang menarik sih untuk tahu gimana sebetulnya si Vault itu mendistribusiin database-nya dan dia bisa HA padahal dia stateful. Itu sulit, itu masalah yang cukup sulit. Nanti mungkin bisa sambil pelajari, nambahin dikit. Oke, semoga pertanyaannya terjawab ya Pak Aditya dan Pak Arif Ginanjar. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Karena sesi kita masih cukup lumayan juga, masih ada waktu. Silakan bagi yang ingin bertanya. Juga tadi ada info ini juga ya dari recruitment dari PFS. Nanti mungkin bisa langsung ditanyakan ke PFS. Oke, mungkin kita tunggu lagi sebentar lagi. Sebenarnya cukup. Kalau kita yang tanya boleh nggak sih? Siapa tahu ada yang mau jawab. Boleh, silakan. Mungkin lebih menarik Pak jadinya. Iya. Ada yang ini nggak mungkin kayak, saya penasaran sih sebetulnya. Kalau misalnya udah yang pakai Kube gitu kan, ya apalagi kalau misalnya udah Kube dan GitOps ya, itu kan berarti manifestnya kita taruh ke repository. Ya kalau misalnya manage sendiri GitLab mungkin it's okay, tapi kalau misalnya kita taruh ke GitHub kan mungkin secretnya jadi kelihatan kan di manifestnya itu. Nah itu mungkin yang teman-teman udah pakai Kubernetes mungkin ada yang mau cerita nggak? Siapa tahu secret managernya kayak apa? Ya, tadi udah cukup terdengar ya suara dari Pak Sebastian. Jadi silakan bila ada yang ingin sharing bisa raise hand. Nanti mungkin kita bisa aktifkan untuk mic-nya. Kayaknya masih pada malu-malu sih. Padahal pasti jago-jago sih, biasanya udah deploy-nya udah aneh-aneh. Iya, mungkin karena mereka masih ini juga, mungkin mempelajari juga dalam materinya, mungkin. Ada yang jawab di chat. Oh iya tuh. Iya. Jadi oke, saya bacakan ya. Jadi Ya, kalau kita pakai secret renderer, Mas, jadinya pipeline-nya dia ngerender ke Vault baru di apply. Jadi nggak ada manifest di repo-nya. Gitu. Menarik sih. Iya. Mungkin sebentar bisa di ini ya. Dari Doc71 mungkin Pak Arif bisa dijawab secara live ya. Mungkin bisa biar lebih interaktif. Bisa dinonaktifkan. Gitu. Oke, sebentar ya. Pak Arif Ginanjar. Oke.
Silakan Pak Arif. Halo Pak Arif. Halo, terdengar nggak, Mas? Ya, terdengar masuk, Pak. Silakan terdengar. Pak. Iya, salam kenal. Saya Arif, salah satu DevOps juga di Indonesia ini. Gitu. Nah, jadi mungkin kalau saya ngejawab dari pertanyaan tadi Mas Bastian ya, jadinya itu. Ya, kalau yang tadi saya tangkap itu di mana kan kalau misalkan si secret-nya itu disimpan manifestnya disimpan di ini kan ya, di repo maksudnya itu gitu. Iya, Itu betul. kan bakal kelihatan apa aja yang bakal jadi secret-nya. Nah, jadi gimana ngemitigasiin itu biar dia nggak kelihatan di repositorinya gitu kan? Kalau nggak saya salah tangkap, apa benar? Iya, betul. Soalnya actually there are many ways to do that. Jadi mau tanya aja sih. Nah, kalau dari kita sih caranya itu ya gitu, Mas. Jadi ada sebuah script yang dia bisa ngerender secret, di mana jadi nggak ada nyimpen manifest buat secret itu di repositorinya gitu. Dimana ketika pipeline kita jalan dan dia mau deploy, nah sebelum melakukan deploy itu di before deployment-nya kita ngerender dulu si secret-nya gitu, dirender dari si vault itu, apa aja sih secret yang ada di vault yang nanti bakal di-apply ke Kubernetes-nya gitu. Nah, ketika dirender setelah jadi manifest-nya itu dalam pipeline itu, baru dia di-apply ke Kubernetes-nya gitu sih kalau dari kita. Oh, Gitu. jadi Jadi ya. gimana Mas? Ya. Boleh. Ya intinya jadi secara manifestnya untuk yang khusus secret itu dia nggak di store ke repositorinya gitu. Jadinya dia langsung apply dari vault secara renderer jalan pipeline itu gitu. Jadinya. Itu rendernya untuk teknologinya pakai apa ya kalau boleh tahu? Ngedevelop sendiri sih Mas. Oh, sih. Tapi sebenarnya basically bisa juga mungkin kayak pakai helm chart ya gitu, mungkin sebenarnya bisa juga. Sebetulnya bisa support. Tapi wah, lumayan juga ngedevelop sendiri. Menarik. Itu sih. Ya itu mungkin sedikit sharing. Wow. Cukup ya, berarti cukup inilah ya, udah cukup dalam lah ya kita tekunin kesananya. Itu hooking mungkin hook itu berarti kita juga ada apa ya, berarti ada bentuknya kayak gimana sih? Apakah deployment dengan dia terima webhook dari repositorinya, mungkin kayak GitHub-nya gitu, dia ngehook ke service-nya itu, dia render, dia kube apply sendiri, atau ada storage bentuknya? Jadi semacam itu. Jadi ada runner yang dia internal dengan si vault itu gitu. Runner itu yang dia ngejalanin buat renderernya. Gimana ya? Sebenarnya rendernya mau simple script pakai shell juga bisa, jadinya itu gitu, simple script. Nah, di mana ya kan si vault-nya si secret-nya itu disimpan dalam satu dalam satu path vault-nya, di mana di path vault itu banyak cave-nya ya, cave vault, ada beberapa cave vault, ya nanti itu semua itu dimasukin ke dalam satu renderer secret pas jadi gitu. Oleh si baik mau itu shell script ataupun script apapun itu gitu ya gitu. Dan baru sudah ke render itu baru di apply manual aja gitu. Menarik. Terima kasih ya Mas Arif buat sharingnya. Kita yang harusnya sharing, malah Mas Arif yang bantuin. Ya, tapi saya juga dapat ilmu soal yang tadi secret rotation sih, Mas. Oke. Terima kasih banyak Pak Arif. Ya, mungkin ada lagi. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, atau mungkin ada pertanyaan lagi dari Pak Sebastianus, atau mungkin dari Pak Petra. Ada yang mau menanyakan ke peserta? Silakan. Ada. Ya, silakan Pak. Ada. Belum nih, masih malu-malu nih. Oke, mungkin kalau begitu kita sudahi dulu saja ya untuk meetup kita kali ini. Karena tadi cukup menarik juga. Terima kasih Pak Arif dan Pak Aditya untuk pertanyaan-pertanyaannya dan juga sharingnya. Kita ketemu lagi nanti untuk di next meetup kita ya. Nanti di bulan September. Oke.
Sebelum kita sudahi dulu, mungkin saya sesi foto terlebih dahulu. Kalau di sini mungkin karena nggak bisa ini ya, kita nggak bisa foto dengan partisipan, jadi mungkin saya screenshot sebentar. Oke. Oke, sebentar ya, saya foto dulu. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Petra atas waktunya, Pak Muhammad Yahya, Pak Sebastianus atas sharingnya juga. Terima kasih banyak. Blog 71 juga kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya kali ini bekerjasama dengan DevOps Indonesia. Kalau begitu kami ucapkan selamat malam. Terima kasih. Stay safe dan healthy. Terima kasih. Selamat malam. Thank you. Yuk. Indonesia is home to the largest economy in Southeast Asia and also the birthplace of the fastest growing tech startup players in its region, if not the world. Committed to fostering the next generation of tech and innovation startups, Innovation Factory aims to be the tech and innovation hub in Indonesia, empowering local founders to solve real local problems through our 6 innovation initiatives. We provide the space for future key tech players to meet, collaborate, and scale together as to build and nurture the tech startup ecosystem. In 2017, IF partners with NUS Enterprise to launch Block 71 Jakarta, an ecosystem builder and global connector for early-stage startup in Indonesia. Then further expanding our presence in Indonesia, we opened Block 71 Bandung and Block 71 Yogyakarta in the following year. In 2019, we have recently launched Innovation Factory at Wisma 46 as the space for growth stage startups to grow. Embodying the spirits of entrepreneurial journey, our space empowers its local ecosystem through its mentoring programs, growth initiatives, access to funding, and exclusive networking opportunities. Innovation Factory is also proud to have hosted innovation challenges, hackathons, business matching, market access programs, and tech events in Indonesia. Since 2017, we have accumulated around 40,000 community members within our 10,000 square meters of space. 190 plus startup residents on a rolling basis in our 4 locations, with 3,000 startup members, which translates to more than 1,500 jobs created, and also 700 plus tech events and activities hosted. Innovation Factory is present globally through our Block 71 network in Singapore, San Francisco, Suzhou, Saigon, also through our representatives in Thailand and Vietnam. Innovation Factory also partners with global and local corporations, government bodies, and international and domestic organizations.